mengenai ke Morskin. Kadang kalau kita pakai alat aja, kadang-kadang ada yang orang ngomong, loh kok aku nggak lupas. Kan mungkin kalau biasanya ke dokter itu kan ada dilupas pakai alat ya, dia pakai gosokan alat itu kan. Nah, ada yang merasa, perih. Tapi ada yang bilang, aku nggak perih itu, gitu. Aku nggak, ini padahal mungkin tingkatannya sama. Mungkin waktu gosok ke tempatnya saya 1000 watt pokoknya, terus ke tempatnya orang lain 1000 watt. Saya merah-merah, dia nggak merah-merah, karena jenis reaksi kulitnya berbeda-beda. Tapi intinya nanti sama. Itu yang mungkin dijelaskan. Mengenai packing, awalnya kenapa kok kita ciptakan set? Karena takut kita nanti orangnya kalau udah diciptain set, nanti aku tak beliin paginya, terus malamnya pakai orang siapa, punya siapa ya. Nanti Mbak mungkin ngomong ya pakai lain-lainnya. Kami tidak menyarankan karena kita tidak tahu turunannya itu pakai apa, ini pakai apa. Kayak ini kita kan ada ambutin, ada licorice. Kita ciptakan satu set supaya jangan belinya mentil. Kalau mentil nanti kita kejadiannya berbelok jauh, nanti kita yang kena. Kalau pakai krim Morskin jangan terlalu tebal. Tebal itu bukan jaminan tambah cepat. Nah, banyak itu malah nanti nggak teresep, akhirnya keluar kena debu, malah nanti jadi masalah lagi. Yang jadi masalah debu yang nempel itu, maksudnya. Nah, kalau krimnya tipis kan debunya kan tidak nempel karena rata-rata kan terserap ke dalam pori-pori. Mungkin saya baru datang, tapi saya ingin tanya, kebetulan ada beberapa pelanggan saya Morskin sekitar 10 orang yang notabene hari ini adalah mereka pemakai Morskin. Tapi pada akhirnya efek yang didapatkan dari Morskin itu tidak seperti yang dibayangkan. Pertama adalah itu wajah mereka itu malah tumbuh jerawat, malah makin besar, Pak. Nah, ini persoalannya apa sebenarnya? Apakah memang kulitnya yang nggak cocok sama produk yang ada, atau memang dalam proses penyesuaian? Mengenai keluarnya jerawat, ada reaksi jenis kulit yang berbeda-beda, Pak. Ada yang memang pemakaian yang terdahulunya itu sebenarnya banyak kotoran yang di bawah kulit itu yang ada di daging itu, sehingga waktu saat pemakaian anti bakteri, maksudnya anti akan kotoran, sehingga dia harus keluarin dulu. Sebenarnya yang paling bagus dibantu dengan untuk mempercepat jerawatnya itu hilang. Jerawat itu kan sebenarnya kotoran, Pak, kotoran yang mau keluar. Jadi kayak orang ngomong keringat buntet, kalau orang keringatan nggak bisa keluar, itu nanti keluar pelutus-pelutus keringat buntet. Nah, itu harus keluar dulu, Pak. Itu harus keluar dulu. Untuk mempercepatnya, pakai putih telur, Pak. Pakai putih telur, terus dikasih jeruk nipis, kan kasihin ke wajah untuk masker, Pak. Jadi itu untuk mempercepat. Karena awalnya dia pakai krim apa kita nggak tahu, terus pakai krim kita mesti ada kontradiksi, Pak. Untuk mempercepatnya, putih telur dikasihin jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu untuk antibiotiknya, putih telurnya untuk ngangkat kotorannya supaya cepat. Kalau orangnya berjerawat, hendaknya bijak pakai obat jerawat dulu supaya jerawatnya hilang, baru pakai krimnya Morskin. Produk Morskin ini bisa untuk anti-aging? Kalau untuk anti-aging memang dia ada anti-agingnya. Yang dipakai putih telurnya aja ya, jangan kuningnya. Jadi nanti mungkin dilubangi sedikit aja. Nah, ambil putih telurnya aja. Kalau ada yang mau ngambil gambar, coba sebelum dan sesudahnya kelihatan nanti. Ada lagi masih? Ini saya sampaikan, saya pakainya naik. Berapa kali saya pakai itu naik. Naik krimnya ini saya pakai serumnya ya, biar cepat, biar kelihatan hasilnya lebih cepat. Jadi cara pemakaian pertamanya, wajah dalam keadaan bersih, berarti sudah dibersihkan. Ini nanti juga buat strategi untuk penjualan. Jadi nanti kalau mau jual, mau lebih baiknya dicobakan dulu. Jadi orangnya langsung kelihatan. Jadi orangnya langsung mau belinya karena lihat nyatanya.
Untuk serumnya itu dioleskan. Kalau karena ini bukan dipijit mbak, jadi terserah mau arahnya kemana. Karena ini kita tidak melakukan pijitan, jadi kita hanya ngeratain saja. Untuk kelopak mata juga nggak masalah, tipis-tipis saja ya. Nanti saat dipakein putih telur sama jeruk nipis ini, nanti kalau memakainya rasanya rada cekik-cekik. Karena cekik-cekiknya itu jeruk nipisnya itu, karena jeruk nipis itu kan antibiotik ya. Kalau amisnya enggak, karena putih telurnya sudah pakai jeruk nipis. Enggak, ditempelin aja, ditempelin. Nanti tuh kering ya, betul. Tempelin gitu, terus kasihin lagi di atasnya biar dia nempelnya lebih kenceng. Ininya putihnya diolesin di tisunya lagi ya, supaya dia lebih cepat keresep. Ya. Ya. Panas sih. Panas. Iya. Kalau ada dipasangin lebih cepat ya. Tapi kalau mamanya nggak ada dipasangin paling 15 menit 20 menit selesai kok. Sampai kering keras itu. Usahakan keringnya sampai kering matang karena sudah. Karena kalau nggak sampai kering matang kurang bisa cepat. Ini nanti kalau untuk yang promosi bisa pakai ini. Jadi orangnya langsung dibuka kelihatan orang langsung percaya. Kalau sudah kering gini tinggal diangkat aja, sudah langsung beli aja sudah kelihatan, sudah agak kelihatan bahwa ini sudah tampak lebih ya. Itu harus digunakan lagi mbak, tisu basah. Mungkin ini belum ini udah dicuci, belum dicuci aja udah kelihatan kayak gini. Nanti kalau sudah dicuci lagi lebih kelihatannya lebih jelas lagi. Sudah kelihatan cerah kok. Gak suka pegang mesin sendiri rasanya lebih enak. Ini tadi krim malam ya Pak ya? Ini tadi pakai serumnya. Untuk mempercepat pakai serumnya. Terus pakai krim paginya. Tapi sebaiknya malam atau pagi atau siang kalau pakai? Kalau mau dipakai lebih nyamenya sore aja ya. Sore aja. Karena kalau sore itu kan kita sudah tinggal istirahat. Ya. Dan nanti kalau demo di rumah-rumah customer itu kalau sudah dipakaikan itu terus dioleskan di paginya. Tipis apa? Tipis saja. Secukupnya aja. Lebih cepat pakai serum karena serum itu penyerapannya dia lebih cepat. Oh ya, kalau mamanya sore ya pakai krim malam, kalau pagi pakai krim pagi. Nyesuaiin keadaan. Itu sebaiknya pakai telurnya itu berapa hari sekali? Kalau untuk tahap awal pertama, karena kita belum ada klinik, pakainya 3 kali. Jadi 3 hari berturut-turut. Selanjutnya Terserah. Itu untuk nanggulangin tadi ada yang ngomong kok aku kering atau apa, itu nanggulangin itu aja. Sebenarnya kalau kita sudah ada kliniknya, itu nanti di facial itu hilang. Dan krim kita lebih cepat masuk jika kulit dalam keadaan bersih. Nah itu.
Nah, itu kan sudah kelihatan hasilnya ya Mbak. Mungkin kalau orang ngomong after dan before sudah kelihatan. Terus ring malam itu jadi usahakan ring malam itu jangan kena debu. Kalau calon customer yang jerawatan mendingan nanti pakai obat jerawat dulu sampai dia sembuh baru nanti pakai krim Roskin. Jangan langsung, saya tidak menyarankan langsung supaya penyakitnya sembuh dulu, jerawatnya sembuh dulu, baru kulitnya dibersihkan. Untuk teknologi nano itu ada di bahan baku. Bahan baku kita rata-rata pakai nano, karena kalau nano itu langsung meresap. Bedanya nano sama tidak itu kelihatan dari resapannya. Yang nano itu biasanya langsung cepat meresap, tapi kalau yang nggak nano biasanya kita semua tidak ada pakai alkohol. Cleansing kita juga nggak pakai alkohol. Karena kita kalau alkohol kita pakai nanti kering Pak. Kulitnya kalau kering repot kali kita mana. Padahal kan kita mau menyehatkan. Primorskin apakah cocok untuk di luar negeri atau enggak? Kita memang ciptakan ini untuk segala jenis kulit dan segala keadaan. Begitu teman-teman sekalian, seminar kita hari ini, dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Adri.